udah izin kepada Tuhan, aku rasuki Yudas. Kan ada pembicaraan tuh. Lalu diizinkan oleh Tuhan. Oke, kau masuki Yudas. Tapi ya kayak gimana? Kalau tahu juga mencelakakan dirinya, apakah Tuhan akan mengizinkan bahwa ya iblis ini membisiki Yudas untuk mencelakai Tuhan? Bingungnya di situ, Pak. Justru pernyataan Pak Yusuf PI ini memposisikan Tuhan sebagai dalam kejahatan. Artinya kan akhirnya Yudas binasa. Jadi tidak pas itu posisinya seperti itu. Karena gini, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi hari ini ada orang binasa itu karena diizinkan. Diizinkan kenapa? Ya karena manusia punya kehendak bebas. Ya, artinya diizinkan Tuhan dong kalau kayak gitu si iblis ini. Iya, jadi gini. Kalau posisi Yudas itu, dia sudah menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Walaupun sudah diperingati sebelumnya, dia tidak bisa menerima. Tetapi beda dengan Petrus. Petrus itu pernah dihardik. Nah, karena Petrus tidak menyerahkan dirinya untuk dipakai iblis, maka Petrus sadar. Tapi Yudas itu sudah tidak bisa sadar lagi, karena dia sudah menyerahkan hatinya untuk dipakai iblis. Saya kasih contoh mengenai Petrus. Petrus pernah berupaya untuk menggagalkan penyaliban Yesus dalam Matius pasal 16. Ini Matius 16. Ya, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus itu masih memberi, artinya di dalam kehendak bebas Petrus, dia masih ada keberpihakan terhadap kebenaran. Makanya dia masih bisa disembuhkan. Kalau Yudas itu sudah parah, tidak bisa disembuhkan lagi. Berat ini Pak, berat serius. Berat. Iya, berat ya teman-teman. Masa Tuhan mengizinkan untuk membunuh dirinya sih? Tuhan mengizinkan gini. Yang diizinkan itu adalah perilaku Yudas. Tuhan tidak pernah izin untuk membunuh dirinya, mana ada? Nah, memangnya Tuhan nggak tahu kalau perilaku Yudas itu akan membuat diri Tuhan itu celaka? Nggak tahu Tuhannya? Perilaku Yudas itu gini loh sebenarnya. Mengenai Yudas, mengenai nubuatan bahwa Yesus akan dijual dengan harga 30 keping perak, itu sudah disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Zakaria. Itu sudah nubuat. Artinya kalau Yudas itu adalah seorang rasul, dia harus paham bahwa ada nubuat yang negatif seperti ini. Tetapi karena Yudas itu tidak cinta kebenaran dan menurut penjelasan Alkitab, dari mulanya dia tidak percaya. Nah, orang tidak percaya ini bagaimana? Hatinya sudah membeku, mengeras, gitu. Walaupun diingatkan, dia tetap memilih untuk berpihak pada iblis. Kan sudah diingatkan, sudah dicegah sebelumnya, tetapi dia tetap ngotot dengan pilihannya. Maka Yudas menikmati pilihannya, yaitu apa? Ya, Yesus katakan, orang seperti Yudas lebih baik tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Masih janggal sih bagi saya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya ulang-ulang ya pasti ke situ-situ juga, puter-puter ya kan gitu. Betul. Lebih baik nggak usah diperpanjang kalau kayak gitu. Cuma masih heran aja saya gitu. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini apa tuh? Pak Ustadz bikin tema di situ Kristen ajaran sengketa. Saya mau tanya ini. Apa sengketa masalah apa? Banyak. Apa yang mau disengketakan? Sengketa masalah denom,
sengketa masalah pemahaman ketuhanan, sengketa ajaran Yesus dengan Paulus, terus juga sengketa baru-baru ini sengketa masalah donasi itu sesama Kristen. Tapi itu nggak usah, saya nggak mau urus uang orang kan gitu. Ya, Yang kita betul, bahas betul, ini betul. ajaran aja gitu. Oke? Jadi sengketanya Kalau kayak gini, kata Yesus A, kata Paulus B. Oh enggak, justru itu kalau ada yang berkata bahwa apa yang dikatakan Yesus bertentangan dengan apa yang dikatakan Paulus, berarti dia tidak memahami. Coba Kayak kasih gimana? contoh. Coba kasih pemahaman saya nih dari Matius 5 nomor 17 sampai 18 dulu. Di situ kan Ya. kata Yesus, ya, selama langit dan bumi ini ada, satu iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan, betul? Betul. Nah, lalu kata Paulus di Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Batal katanya. Nah, pertanyaannya kayak gini. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Oke. Jadi gini, pertama harus paham dulu ayat itu. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Betul? Nah, pertanyaan yang harus dipahami, Yesus menggenapi apa dari hukum Taurat? Menggenapi hukum Taurat. Dari hukum apapun hukum Taurat itu kan digenapinya ya dari ajaran Kristen kan. Ya terserah aja gitu loh. Saya nggak bahas hukum masalah hukumnya. Yang saya cari itu gini. Yang saya cari itu di mana dalilnya sesuai yang dikatakan oleh Paulus tadi bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Itu di mana Yesus pernah berkata, "Aku batalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan perintahnya." Mana itu? Jadi Kalaunya kata Yesus menggenapi ada, tapi kalaunya kata Yesus membatalkan segala perintah dan hukumnya, mana sih itu ayatnya? Mengada-ada aja ini Paulus ini. Oke. Bagus. Jadi gini, pemahaman artinya gini, Pak Yusuf PI dan teman-teman ada dan bahkan beberapa teman-teman Kristen juga ini punya masalah yang serius di dalam memahami makna menggenapi. Menggenapi gini, berarti ada sebelumnya hukum Taurat itu ada yang belum genap. Ada yang belum genap. Lalu? Iya. Ada yang belum genap, artinya belum disempurnakan. Berarti kalau kita mau bicara bahwa Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Karena sebelumnya tidak ada yang dapat menyempurnakan hukum Taurat. Nggak masalah, di situnya nggak masalah. Makanya Nggak masalah. yang tidak Mau menyempurnakan, mau menggenapi itu ada ayatnya kan kayak gitu Matius 5 tadi. Nah, yang saya tanya perkataan dari Paulus di Efesus 2 nomor 15. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat itu kapan gitu? Ya sebenarnya kalimatnya gini. Berarti sebelumnya hukum Taurat itu ada yang belum disempurnakan. Nah, saya kasih contoh. Ya, aturan hukum Taurat yang belum disempurnakan. Satu contoh yang tidak disempurnakan tapi disempurnakan oleh Yesus ialah tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi dari sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yesus hadir di dunia, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat bagi manusia ya itu belum disempurnakan sampai Yesus datang. Karena hanya Yesus yang dapat menyempurnakan hukum Taurat. Makanya dia bilang gini, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Oke. Jadi hukum Taurat itu digenapi di dalam diri Yesus. Itu pertama. Lalu? Yang tadi saya bilang, contoh. Nah, yang kedua, ya, hukum Taurat itu ya aturan-aturannya adalah aturan simbolistik. Ritualistik.
ya simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Aturan-aturannya secara lahiriah. Nah, semua aturan lahiriah itu digenapi di dalam diri Yesus, termasuk ibadah pengorbanan domba. Ya, nggak masalah itu. Nah, ibadah pengorbanan Yesus menyempurnakannya. Maka Paulus bilang di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan, peraturan, dan perintah-perintahnya. Ay, Mana mana itu? Mana? Dengan matinya di atas kayu salib, semua aturan yang mengenai upacara pengorbanan domba yang tadinya itu tidak sempurna disempurnakan dalam diri Yesus. Jadi tidak perlu lagi dilakukan upacara itu. Pak, itu kata Paulus, bukan kata Yesusnya. Ya, bagi Nggak kami ada, gini. bentar, nggak ada waktu Yesus itu dia di muka bumi, dia mengatakan, hai manusia, hai Yahudi, hai Israel. Ya, karena aku datang sebagai manusia lalu mati di tiang salib, ya, hukum Taurat batal, kata Yesus. Nggak ada kayak gitu ayatnya. Mengada-ngada aja ini si Paulus ini. Tidak mengada-ngada. Tapi ini Pak Yusuf ini pemahamannya hampir mirip dengan orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan Yesus. Nah, salah satu isi dari hukum Taurat yaitu menghormati dan menguduskan hari Sabat. Ya. Terus? Tetapi coba salah satu dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 itu kan ada aturannya. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Yesus bagi orang Yahudi dianggap pelanggar hari Sabat. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Nah, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Padahal orang Yahudi itu sangat menghormati hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah hukum Taurat. Salah satu hukum di dalam hukum Taurat. Tetapi bagi orang Yahudi, Yesus dianggap meniadakan hari Sabat. Maksud Anda ini menggenapi untuk batal gitu? Bukan menggenapi untuk batal, tapi lah terus mana dalilnya Yesus berkata dia membatalkan hukum Taurat di mana? Kan kayak gitu akhirnya yang kita cari. Ya, sekarang gini, pernyataan Yesus misalnya gini, di Matius pasal 11. Ini sebenarnya panjang, cuman ya Matius pasal 11. Ya, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Ini yang ngomong, ya, kalau kita lihat di sini yang ngomong adalah Yesus Kristus, ya. Jadi ini jelas ya, dibilang sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Lalu di dalam Injil Lukas 16 ayat 16, Pak Yusuf P ini kalau masuk sekolah teologi pasti jadi Kristen. Kalau saya dosennya. Lukas 16 ayat 16. Ya, Lukas 16 ayat 16 dibilang hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ada kata berlaku. Itu kata siapa? Kata siapa? Tertulis ya. Kata siapa? Kata siapa Ya. dulu? Kata Yesus atau bukan tuh? Ini kata Yesus ini. Masa kata Yesus? Di mana? Iya. Di mana? Ya. Masa Yesus meludah dia jilat pula? Kalau itu kata Yesus. Loh, bukan meludah, tapi gini. Pemahamannya itu ada masalah gini. Tidak memahami kalimat aku datang bukan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapi. Yang jadi pertanyaannya itu menggenapi, yang digenapi itu apa? Semua hukumnya kan
apa yang tertera di ajaran Yahudi, betul? Lalu Kan kayak gitu. Kenapa harus Yesus yang menggenapi? Kenapa sebelumnya tidak digenapi? Makanya kata menggenapi. Itu bukan jawaban yang ini yang kita cari dari kata Paulus gitu loh, Pak. Coba Iya. saya mau gini nih biar kita paham semuanya ya. Nih ya, ini kata Paulus ya, sebab dengan matinya sebagai manusia. Ini kata Paulus. Ia yang dimaksud Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mana gitu loh ucapan Yesus kayak gini. Iya. Dengan matinya dibilang apa itu? Dengan matinya apa tadi? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturan. Nah, yang dibatalkan hukum Taurat, ketentuan dan peraturan itu apa? Dengan matinya Yesus, yaitu hukum mengenai ya ibadah simbolistik, ritualistik dan jasmania. Ini kata ini, Pak. Ini Ya, kata makanya- Paulus, bukan kata makanya Yesus kan? Sebentar, kita klarifikasi kembali maksud dari perkataan Paulus itu supaya lebih jelas. Coba Pak Yusuf PI buka di Kolose 2. Kolose 2 ayat 16-17. Nah, coba Kolose 2 ayat 16-17. Ya, Kolose 2 ayat 16-17. Tidak bisa buka situ saya. Nah, nih. Coba tolong bacakan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Terus semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Terus? Jadi wujud dari semua hukum Taurat, wujud kesempurnaan dari hukum Taurat itu ada di dalam diri Yesus. Iya, enggak masalah, Iya. Pak. Yang saya cari mana ucapan Yesus membatalkan Taurat gitu loh. Ya, kalaunya Yesus berkata dia menggenapi itu ada. Kita nggak usah bahas penggenapannya. Yang kita cari itu mana ucapan Yesus ya dia membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya, itu yang dicari. Itu yang kita cari, bukan masalah penggenapan. Maksudnya gini, pernyataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 itu, ya kata menggenapi itu mengandung makna yang secara konteks itu mengandung makna menyempurnakan. Artinya tadinya hukum Taurat itu tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dengan sempurna. Makanya ketika sejak hukum Taurat diberikan sampai zaman Yesus, tidak ada satu orang pun yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Dan hanya Yesus yang dengan sempurna dapat melakukan hukum Taurat. Nah, pernyataan Yesus secara implisit mengenai hal itu disampaikan kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Nah, Yohanes 4 ayat 23. Ya, Yohanes 4 ayat 23 itu peralihan. Yohanes 4 ayat 23 Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Nah, itu percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 23 dia bilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Kita baca dari ayat 21 supaya jelas. Ayat 21 bilang ini, kata Yesus kepadanya, percayakah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Di Yerusalem itu apa penyembahannya? Penyembahannya berfokus pada aturan hukum Taurat. Ya, kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Jadi tadinya hukum Taurat itu sebelum Yesus datang, sifat dari hukum Taurat itu berlaku tuntutan secara lahiriah. Nah, sesudah Yesus datang, orang tidak lagi diikat oleh hukum tertulis, tapi hukum Taurat itu sudah dituliskan di dalam hati setiap orang yang percaya. Gitu. Lalu mana pembatalan dari Yesusnya mana gitu loh. Ya pembatalannya ini, dulu orang mempersembahkan domba. Ya dulu korban pengampunan dosa itu lewat korban domba yang tak bercacat. Ambil domba, pilih domba yang tak bercacat, lalu dibawa kepada imam, mengaku dosa, domba itu disembelih, darahnya dicurahkan, lalu dikorbankan di mezbah. Domba itu adalah simbol dari pengampunan dosa. Nah, lewat kematian Kristus di atas kayu salib, maka aturan pengorbanan domba itu sudah tidak dipakai lagi, sudah dibatalkan. Itu aturan kata mengenai Paulus, domba itu Pak. sudah dibatalkan. Ngerti saya, itu kata Paulus. kata Sekarang Paulus. kata Yesusnya mana? Ya kata Yesusnya kan, Yesus bilang di perempuan Samaria ini, tidak lagi menyembah dengan sistem simbolistik, bukan lagi di Yerusalem menyembahnya, tapi sudah di dalam roh dan kebenaran. Gini. Sistem penyembahan Itu kan masalah penyembahan, bukan masalah hukum Taurat keseluruhan. Yang dibatalkan kan kata Paulus tadi hukum Taurat, segala hukum dan segala perintahnya. Ia membatalkan hukum Taurat. Ia itu Yesus. Sekarang kita cari ya bukti atau faktanya di mana Yesus pernah berkata bahwa Taurat itu telah batal gitu loh. sebenarnya Itu yang saya cari-cari dari tadi. Bapak malah menjelaskan tentang masalah penggenapan, terus cara penyembahan, terus cara pengorbanan. Enggak nyambung gitu. Hanya satu saja yang kita cari. Andai di ayat apa gitu ya, Markus 1 nomor 1 ibaratnya Yesus membatalkan Taurat, akan jelas gitu. Berarti apa? Betul kata Paulus. Gitu. Oke, sekarang gini. Sebenarnya tidak ada pernyataan yang seperti pernyataan eksplisit ya. Tetapi lebih banyak kepada makna implisit. Dalam arti gini. Ya jujur dong, Hukum kalau nggak Taurat. ada dari tadi Pak, pusing saya. Nah, Saya nggak akan jadi tuntut gini. kalau nggak ada, kan gitu. ya sebenarnya gini. Kan Paulus PI ingin memisahkan ajaran Paulus dari Kristen. Jadi gini, hukum Taurat itu adalah suatu peraturan yang diberikan khusus hanya kepada orang Israel dan tidak berlaku kepada bangsa-bangsa non-Israel. Nah, itu di dalam Imamat 26 ayat 46, Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Hanya untuk orang Yahudi. Tapi dibatalkan oleh Yesus, kalau mau pakai dibatalkan oleh Yesus dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dibilang apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nggak ada pembatalan Taurat di Matius 28:19 itu. Bukan, makanya saya bilang gini, secara eksplisitnya, makanya secara eksplisitnya memang tidak tertulis secara eksplisit, tapi makna implisitnya itu terkandung dalam pernyataan-pernyataan Yesus. Seperti di Matius 11 ayat Matius 3 ayat 11 tadi. Itu pernyataan Yesus. Ya, Matius 11 tadi ya, ayat 13. Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Ya iya. Oke lah ya, saya tidak akan gini. Iya, enggak Pak. Saya tetap hargai ya jawabannya, kan biar teman-teman yang menilai kan kayak gitu. Ya Anda jujur dari awal nggak ada secara eksplisit, udah saya nggak akan tagih, nggak akan kejar gitu loh. Oke. Iya. Nah, makanya kan artinya gini. Tadi kan Pak Yusuf bilang ada perbedaan. Ternyata setelah dilakukan penggalian dengan benar, justru tidak ada perbedaan. Justru Paulus menerangkan secara jelas posisi itu, gitu.
Susah Pak. Ini ada Pak Iya. Dehe, Pak Dehe, Pak Dehe. Iya, Selamat kebanyakan malam, Pak makan Dehe. pepaci kan gitu. Kebanyakan makan pepaci. Pak Dehe, selamat malam. Selamat malam Pak Ustaz, selamat malam Pak. Apa Ya. PTR SWAT? Kenapa namanya PTR SWAT? Iya, Ya, waktu bikin akun TikTok itu kan pakai nama PT Pastor SWAT gitu. Ya. SWAT namanya SWAT. Apa Dehe ada pertanyaan Pak Dehe? Saya pingin kenalan lebih dalam dengan Pak Pastor ini dulu. Iya. Berat memang ya. Silakan kalau gitu. Gimana Tapi kabar, Pak? tapi jangan juga Pak Dehe terlalu dalam. Nanti malah disatukan Tuhan. Kagak bisa lagi dipisahkan. Laki-laki sama laki-laki susah kan? Hanya ambeien yang bisa memisahkan. Tuhan pun kagak bisa gitu memisahkan. Aduh, lanjut Ya. Pak Dehe ya. Ya, baik Pak Ustaz. Ini benar Pak Pastor apa bagaimana Pak? Karena kita saling belum Ya, kenal. saya PTR itu sebenarnya kalau di Filipina itu Filipina itu pastor. Pastor itu tidak sebutan bukan hanya untuk orang Katolik tapi juga berlaku untuk orang Baptis. Nah, saya orang Baptis. Saya dari kelompok Jadi- Baptis. Jadi Bapak bukan pastor seperti yang di Katolik itu ya? Bukan. Oh, saya mengerti. Saya pikir Bapak pastor seperti yang di Katolik. Biasanya kan pastor dilarang untuk berdebat agama di TikTok biasanya. Mungkin begitu Pak Dehe. Tapi saya masuk ke TikTok ini sebenarnya saya lihat bahwa ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan atau meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah mengenai kekristenan sejauh apa yang saya pahami. Betul, Pak. Nah, itu. Jadi saya juga lagi belajar nih, Pak. Lagi belajar karena belum begitu paham. Mulai, Ya, udah Pak Dehe ini mulai. Pak Dehe, Oh. saya punya teman-teman di Nias ada, di Nias Selatan ada, di beberapa kota, beberapa tempat di Nias itu ada di Sisara Hili ya. Sisara Hili. Oh, Nah, itu ada teman saya di situ juga. Lalu ada di Gunung Sitoli. Ada di sekitar 5 tempat. Cuman saya lupa tempat-tempatnya. jadi Nah, kalau Pak Dehe mau belajar, mau diskusi lebih lanjut, bisa ya. mungkin diskusi tatap muka. Nanti saya kasih alamatnya. Jadi Bapak di mana? Di NTB? NTT. Saya di Kupang, di NTT, Pak Dehe. Berarti terlalu malam kita diskusi ya. Udah malam ini. Enggak. Apa? 22.42 jam 11 malam di sana. Hampir. Ya, ini kebetulan ini besok anak saya kan hari Jumat itu ini. Jadi Enggak sekolah. sekolah cuman itu ada sekolah swasta, jadi ada ya kegiatan rohani. Betul. Bukan Berarti bisa belajar, kita jadi mereka- berdiskusi ya Pak Pastor ya. Boleh. Jadi ada sedikit pertanyaan Pak Pastor. Jadi jangan nanti diledekin saya kan belum begitu paham mengenai agama Kristen. Mohon maaf Pak ya Pak Ustaz ya. Oh, silakan. Jadi apakah kan banyak ini sebenarnya pertanyaan receh. Cuman kadang-kadang kita ditanya juga apakah di zaman Yesus itu sudah diajarkan mengenai kekristenan Pak Pastor? Di zaman Yesus, makanya kan gini, Kristen itu artinya apa dulu? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi zaman Yesus itu sudah, kalau bicara sudah diajarkan kekristenan, ya sejak Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, bertobat, dan tentang kerajaan Allah, itu sudah ada Kristen.
Gitu. Karena Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Jadi sudah ada sebelum Yesus wafat. Sebelum, ya betul, sudah ada. Kan sudah ada 12 rasul, kemudian ada 120 orang. Nah, orang-orang itu disebut murid Kristus. Nah, murid Kristus itu mereka lah yang kemudian hari di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 di Antioquia, mereka itu disebut Kristen. Oh, bukan sesudah mati Yesus itu, Pak? Ya, jadi kata Kristen itu muncul sesudah Kristus naik ke sorga. Kata Kristen ya. Ya. Kata Kristen. Nah, sebelumnya itu kelompok pengikut Yesus itu disebut murid. Nah, disebut murid Ya, Kristus. jadi di Antioquia baru mereka dikatakan pengikut Kristen ya. Di Antioquia baru muncul istilah Kristen. Ya, Antioquia. betul. Saya sepedrak dengan Pak Pendeta, Pak Pastor kalau yang ini. Lalu bagaimana saudara kita Paulus? saya sangat menarik nih kalau Paulus ini. Ini yang disengketakan Pak Dehe dari kemarin ya. Oh gitu. Ya, Paulus, Rasul Paulus, ya gini, Rasul Paulus itu kisah hidupnya diceritakan di Filipi pasal 3. Ya, diceritakan di Filipi pasal 3, dia kasih narasi tentang latar belakangnya secara singkat. Nah, itu Rasul Paulus. Ya, Filipi pasal 3 itu dia kasih narasi dari ayat 5, dia bilang, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah, itu latar belakangnya. Jadi sebelum bertobat. Nah, di 1 Timotius pasal 1 ayat 15, Rasul Paulus mengaku dirinya orang yang paling berdosa. Ya, di antara semuanya. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, jadi dia mengakui bahwa tindakan dia di dalam menganiaya jemaat, yaitu tindakan yang salah. Dia mengakui bahwa dialah yang paling berdosa. Tetapi ayat 6, tetapi justru karena itu aku dikasihani, ya, agar dalam diriku ini sebagaimana orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, itu latar belakangnya. Jadi sebelum dia jadi Kristen, Paulus itu adalah penganiaya orang Kristen. Ya, betul. Bukan rasul berarti ya, Pak Dehe ya. Sebelumnya, betul. Sebelumnya. Nah, lalu kemudian Sebelumnya ini, ya. Oke. Tadinya gini Pak Dehe. Ya. Tadinya itu Yesus datang itu khusus untuk orang Yahudi, Israel. Tadinya. Karena sesuai dengan nubuat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 itu nubuat mengenai 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa, lalu di 70 kali 7 masa itu dibagi 3 bagian, yaitu 7 kali 7 masa, mulai dari tembok Yerusalem dibangun, ya, kota dibangun sampai tembok dibangun, itu ada 49 tahun. Lalu kemudian ada 62 kali 7 masa, ya,
setelah tembok dibangun sampai kota dibangun, bait Allah dibangun, itu ada 434 tahun sampai Mesias disingkirkan. Nah, sesudah itu masuk 1 kali 7 masa. Tetapi orang-orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias. Maka untuk sementara ditunda 1 kali 7 masa. Nah, makanya pemilihan 12 rasul itu tadinya hanya khusus, 12 rasul itu tadinya dipilih, diutus khusus hanya kepada orang Yahudi. Berat Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Nah, tadinya diutus khusus orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi itu tidak menerima Yesus. Karena gini, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Maliaki pasal 6, ya, Maliaki pasal terakhir, itu orang-orang Yahudi dijanjikan akan kedatangan, Maliaki pasal 4 ayat 5 dibilang, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, jadi di kitab Maliaki ini bilang bahwa Elia akan datang sebelum Mesias datang. Nah, Elia yang dimaksud itu dalam Lukas 1 ayat 17 itu Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes itu memiliki roh dan kuasa Elia. Nah, dalilnya di mana itu, Pak? Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17 bilang, dan ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Roh dan kuasa Elia. Dan Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 17 ayat 11 sampai 13, Tuhan Yesus mempertegas bahwa Yohanes adalah Elia. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Nah, Elia sudah datang dan ia memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Nah, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi orang Yahudi itu tidak menerima ini Pak Yohanes Pastor. sebagai Elia. Ya. Kasih juga Pak Dehenya buat tanggapan gitu. Kalau panjang kali lebar sama dengan tinggi, puyeng saya, tambah nggak ngerti nanti. Coba ya, saya mau tanya dulu Pak Dehe, ngerti Pak Dehe penjelasan pastornya? Belum begitu paham, Pak. Kan bingung jadinya. Kebanyakan sana sininya gitu. Coba TikTok gitu. Mungkin basa-basi nih Pak Ustaz, basa-basi. Jadi nanti ada yang lebih, karena penjelasan Pak Pastor terlalu panjang, saya agak lupa apa yang saya tanggapin jadinya. Oh, gitu ya. Iya, makanya kalau bisa singkat tapi langsung gitu ke inti. Kalau Pak Pastor, saya bertanya dua kali lagi. Kebetulan kemarin kami berdiskusi dengan Pak Ustadz di forum ini, dan semalam belum ada jawaban yang pasti. Boleh ya Pak Ustadz ya kita tanya? Ya. Apakah di mata Tuhan itu 1 hari dan bagi kita 1000 tahun? Apakah betul itu dan di mana ayatnya terdapat itu? Penasaran dengan itu. Di 2 Petrus pasal 3 Pak Dehe. Jawaban dari Medan semalam, sampah kau. Ya. Itu jawaban terakhir yang saya dapat. Jadi dia bilang kalau nggak ngerti sampah kau. Saya penasaran dari jawaban. Iya. Ya, mungkin ahlinya yang ketemu malam ini. Ya, di 2 Petrus pasal 3 Pak Dehe ayatnya. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Ini saya bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Oke. Jadi kata ini kata dari Petrus, bukan Tuhan ya. Jadi gini Pak Dehe, sebenarnya gini, Pak Dehe, Iya. sebenarnya gini, Pak Dehe kalau mau paham tentang Alkitab, itu gini, ada gini, kalau di gereja kami itu ada pelajaran khusus bibliologi. Nah, itu ada pendalaman Alkitab khusus jemaat bibliologi. Jadi gini, Alkitab itu proses terjadinya Alkitab itu pertama itu lewat penyingkapan. Penyingkapan itu revelation, artinya itu Tuhan ngomong langsung. Nah, Tuhan ngomong langsung, artinya Tuhan ngomong langsung kepada orang-orang beriman. Tuhan menyampaikan langsung perintah, peraturan, larangan, dan hukumannya. Itu Tuhan ngomong langsung. Tetapi sesudah jadi Alkitab, itu tidak lagi penyingkapan, tidak lagi revelation, tetapi pengilhaman. Nah, jadi pengilhaman itu, maksud pengilhaman itu, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dan sampai 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, pengilhaman itu Tuhan memberikan ilham kepada para penulis untuk menulis. Nah, itu pengilhaman. Jadi surat Petrus ini memang Petrus yang menulis, tetapi surat Petrus menulis berdasarkan ilham Allah. Nah, Petrus menulis berdasarkan ilham Allah. Ya, makanya kita terimanya sebagai firman Allah. Nah, lalu bagaimana kita jemaat biasa mengetahui bahwa Petrus sedang menulis yang di apa tadi? 2 Petrus, pengilhaman, ilham. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah ilham Allah kepada Petrus? Bagaimana kita tahu? Atau karena saya lihat di sini, sebentar Pak Pastor ya, karena saya lihat di sini hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surah yang kedua. Jadi surat Petrus yang kedua di sini, bukan Allah berfirman, Petrus yang berbicara. Tadi malam Musa yang ngomong, nih Petrus yang ngomongnya gitu ya. Jadi, saya paham Pak Dehe, maksud gini, kalau teman-teman Muslim, mereka punya cara pandang mereka terhadap Al-Quran dengan cara pandang kita terhadap Alkitab beda. Kalau Muslim itu dia punya cara pandang itu lewat penyingkapan, atau bahasa Inggrisnya itu revelation. Nah, jadi ada dipisah yang Tuhan ngomong dan yang bukan Tuhan ngomong. Makanya dia punya itu revelation. Nah, itu bedanya cara pandang mereka terhadap kitab mereka. Nah, kalau Kristen punya cara pandang terhadap Alkitab itu adalah pengilhaman. Ya, itu ilham. Memang Petrus yang menulis, itu surat Petrus menulis, tetapi Petrus menulis berdasarkan ilham dari Allah. Nah, maka di 2 Timotius 3:16 dibilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan itu diilhamkan. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu pasagrafe theopneustos. Artinya semua kitab itu adalah ilham Allah. Walaupun Petrus yang menulis, tapi Petrus menulis berdasarkan ilham Allah. Nah, itu bedanya. Nah, contohnya ada surat Paulus yang tidak masuk di dalam kanon. Ada surat Paulus yang tidak masuk dalam kanon. Misalnya Kolose 4 ayat 13 dibilang gini, sampaikan salam kami kepada saudara di Laodikia, juga kepada Ninfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakan supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Surat Laodikia tidak masuk dalam kanon. Surat Laodikia itu tidak masuk dalam bagian dari kanon Alkitab. Nah, karena Pak Dehe, sebelum Pak Dehe lanjut ya, abis ini saya mau tanya dulu sedikit sama Pak Pastor ini ya. Gimana caranya membedakan yang mana
firman, yang mana pengarangan gitu. Soalnya cara membedakannya kayak gimana kan gitu. Apakah Pak Petrus ini ngarang atau diilhamkan? Bagaimana cara membedakan pengilhaman dan pengarangan gitu? Coba. Itu dulu dah, bingung saya jadinya. Oke. Ada tiga poin utama di dalam membedakan surat yang diilhamkan dan yang bukan. Yang pertama, ya, surat itu harus ditulis langsung oleh rasul. Nah, karena rasul itu yang diberikan ilham. Berdasarkan Yohanes, artinya saya ngomong ini harus pakai data. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 11-12. Ya, di situ Yesus Kristus sampaikan pesan kepada para rasul, semua yang aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pertama, itu harus tulisan rasul. Yang kedua, kalau dia bukan tulisan rasul, dia dibaca oleh rasul. Kalau dia tidak dibaca oleh rasul, dia didukung oleh rasul. Yang kedua, pertama ditulis rasul, yang kedua didukung rasul, yang ketiga dibaca rasul. Dan rasul terakhir dalam keyakinan iman Kristen, rasul terakhir yang wafat itu adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos tahun 96 sesudah menuliskan kitab Wahyu. Maka sesudah itu kalau ada kitab-kitab lain seperti Injil Thomas, Injil Barnabas, dan segala macam yang mengaku dirinya firman Allah, itu tidak bisa diterima. Tanggapi ya Pak Dehe. Tuh cara membedakannya kayak gitu katanya. Kayak gimana tanggapan Pak Dehe itu? Silakan tuh. Saya masih ragu Pak Ustaz. Masih ragu? Iya. Apa ragunya coba? Kenapa saya ragu? Karena ini bukan Tuhan berfirman kepada Petrus, tetapi ini adalah si Petrus yang menulis. Makanya saya ragu. Saya ragunya begini. Kapan Tuhan itu berbicara kepada Petrus bahwa satu hari itu di mata Tuhan 1000 hari di manusia, 1000 hari di kita. Saya ragu ini. Karena kalau kita lihat ke belakang agak ini beda juga. Karena ini yang menulis ini, yang mengatakan ini adalah Petrus. Petrus. Dan tidak ada saksi juga bahwa itu adalah Tuhan yang menyampaikan kepada Petrus. Bisa saja ini hanya perkataan Petrus. Karena belum saya baca di dalam Alkitab ini, belum saya baca Tuhan berfirman kepada Petrus. Waduh, gitu maksudnya. Berat emang. Berat itu Pak Dehe. Ya. Ini hanya perkataan Petrus. Kalau dibilang itu perkataan Petrus, saya setuju. Saya setuju. Tanggapilah Pak Pastor. Ya, jadi gini, sebenarnya Pak Dehe ini ya dia belum memahami, Pak Dehe belum memahami tentang prinsip dari pewahyuan. Ya, prinsip dari pewahyuan. Misalnya begini, ini percakapan antara Petrus dengan Yesus Kristus. Artinya percakapan antara Petrus dan Yesus Kristus, di mana sebelumnya Yesus belum memberitahu Petrus tentang jawaban, tetapi Petrus dapat jawaban. Nah, di dalam Matius, saya kasih contoh, Matius 16. Ya. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Ini percakapan antara Yesus Kristus dan Simon Petrus. Ya, percakapannya begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
tetapi apa katamu, siapa aku ini? Ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah pertanyaannya, kapan Bapa di sorga ngomong kepada Petrus? Ngomong lisan? Tidak ada. Tapi Nggak Petrus ada. mendapat ilham. Nggak ada, Pak Dehe. Petrus mendapat, ya, Petrus mendapat ilham. Lalu jawaban Petrus itu berdasarkan ilham Allah. Dan Yesus Kristus mengakui. Artinya gini, Yesus Kristus akui. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi itu prinsip pengilhaman, itu tidak harus bicara langsung, tidak bicara langsung, tetapi melalui ilham. Jadi Allah memberikan ilham. Mungkin Pak Dehe gini, artinya gini, saya menghargai Pak Dehe, semangat di dalam menyelidiki itu bagus sekali, positif, menunjukkan bahwa Pak Dehe ini adalah seorang yang punya antusias untuk tahu sesuatu yang benar. Makanya saya bilang gini, Pak Dehe bisa coba teliti lagi apa definisi kata ilham. Nah lalu apa itu ilham Allah? Nah itu. Ya jadi gini, kalau di teman-teman Muslim itu beda dengan kita. Bedanya karena mereka itu seperti tadi saya bilang, mereka itu masih di tahap penyingkapan atau revelation. Jadi mereka bedakan mana ucapan Allah, mana bukan ucapan Allah. Itu cara pandangnya. Nah, sedangkan kalau di Kristen bukan begitu. Ketika kita lihat Alkitab sebelum jadi kitab, itu Tuhan pakai pewahyuan. Itu revelation, penyingkapan. Nah, kemudian yang disingkapkan Tuhan, itu dituliskan. Itu Tuhan pakai pengilhaman. Nah, lalu sekarang kita yang membaca, kita butuh iluminasi atau penerangan, illumination. Makanya ada 3 tahap pewahyuan di dalam Kristen, yaitu revelation, inspiration, dan illumination. Nah itu bedanya kita dengan ini. Ya mungkin Pak Dehe mungkin bisa belajar banyak ya. Kalau Pak Dehe mau, saya ada buku-buku yang bagus tulis bahasa Indonesia, bisa dibaca, dan nanti Pak Dehe boleh DM saya sudah ini apa Pak Dehe DM saya, kasih tahu alamatnya, nanti saya kasih tahu teman saya untuk antar bukunya tentang, ini bukunya bagus ini. Ya, ini tentang doktrin Alkitabiah. Minta maaf Pak Yusuf. Ya. Yeah. Minta maaf, saya bukan promosi, cuman saya maksudnya mungkin dengan belajar bisa lebih bagus. Ya, yang jelas kan gini, Pak Dehe kan udah dapat poin tadi dari jawaban Pak Pastornya. Silakan tuh Pak Dehe ditanggapi. Ya, kalau bisa langsung ultinya dikeluarin aja gitu. Saya begini Pak Pastor, kenabian Rasul apa itu Petrus ini saya masih meragukan juga sebenarnya. Iya. Gimana Pak Dehe? Terus. Kenapa saya bisa ragu? Ada sebabnya. Ya. Ketik dia sendiri ketemu dengan Yesus, tetapi dia juga membohongin Yesus. Apalagi kita yang tidak ketemu sama Yesus, apalagi yang tidak percaya. Karena di Alkitab pernah saya baca bahwa kata Yesus kepada Petrus, sebelum kamu 3 kali berkokok ayam, kau sudah berbohong kepadaku. Berarti si Petrus ini sia-sialah imannya. Setiap hari bareng sama Yesus, tapi dia berbohong juga. Makanya itu alasan saya kenapa saya ragu sama si Petrus ini.
Iya. Makanya kata dia yang Era Pak Dehe rasanya ada aja jawaban Pak Dehe itu loh. makanya tadi dia mengatakan bahwa 1 hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia atau hari lah. Jadi sementara dia ketemu Yesus pun dia berbohong 3 kali. Lalu bagaimana saya percaya kepada beliau? Luar biasa Pak Dehe. Puyeng pasturnya, puyeng Pak Dehe. Nah, sebenarnya bukan puyeng sih. Saya lebih kepada gini. Pak Dehe ini sebenarnya banyak pertanyaan, banyak hal ya yang ada di isi hatinya, di dirinya, yang sebenarnya harusnya itu diselesaikan di dalam jemaat lewat pembelajaran Alkitab. Hanya sayangkan mungkin di kita ketemu di Komal, kesempatan saya bertanya juga. Ya, terima kasih. Saya terhormat sekali malam ini oleh Pak Dehe. Ya. Pak Yusuf PI juga terima kasih untuk Komalnya. Oke lah, kalau kayak gitu. Ya, mungkin Pak Pastor ada yang mau disampaikan sebelum kita gantikan dengan kawan yang antri gitu. Pak Pastor udah 1 jam lebih ya, masalahnya, kasihan juga. Betul. Belum kelar ini Pak Ustadz. Belum kelar, aduh. Tapi orang mau tidur lah Pak Dehe. Orang waktu Indonesia bagian timur lah. Belum kelar, bagaimana saya bisa percaya kepada Petrus sementara Tuhan Yesus sendiri dia berbohong. Oke. Belum Pak Ustadz, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, Alkitab berkat. Gak apa-apa, ditanggapi pastornya aja dulu gitu. Kasihan juga, udah 1 jam lebih. Terus juga orang waktu Indonesia Timur mau tidur lah juga orang. Dari tadi Pak Pastornya besok ada kegiatan. Gak apa-apa, mungkin ada dari pastor lain atau pendeta lain yang mungkin ada jawaban yang berbeda gitu lah. Silakan Pak Pastor, kita dengarkan dulu sebelum kita gantikan. Silakan. Oke, jadi gini Pak Dehe. Justru gini, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar, semua orang sudah berdosa. Makanya walaupun Petrus itu di dalam kekristenan adalah rasul yang besar, tapi sebelumnya juga dia punya latar belakang sebagai orang manusia pada umumnya normal, termasuk Thomas bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu punya kekurangan, membuktikan bahwa mereka manusia yang artinya tidak ada orang suci selain Yesus. Mereka orang berdosa, punya kekurangan. Nah, Petrus memang pada waktu itu dia bersemangat sekali. Dalam sebanyak hal dia bersemangat sampai dia bilang hal itu tidak akan terjadi. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Tetapi di Lukas pasal 22 ayat 32, Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi dia bilang kepada Petrus mulai dari ayat 31, Simon, Simon, lihat iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi memang Petrus itu pernah mengkhianati, menyangkal Yesus, betul. Tapi Yesus sudah berdoa supaya imannya jangan gugur. Dan akhirnya Petrus menjadi rasul yang besar. Rasul yang besar, lalu tulisan oleh orang-orang Kristen mula-mula, Petrus itu sangat dihargai. Tulisannya itu diterima sebagai firman Allah. Gitu. Nah, saya juga gini Pak Dehe sebenarnya. Ini Pak Dehe ini semua kalau belajar mengenai awal mula orang Kristen menerima Alkitab dari tahap awal sampai sekarang menjadi kitab, sampai sekarang zaman kita, nah itu bagus sekali. Dan pasti Pak Dehe akan mengerti dan akan menjadi orang Kristen yang mantap. Tetapi kan di Komal ini tidak mungkin saya bicara semua, karena Pak Yusuf PI yang punya Komal juga kan tidak enak mendengar. Ini kan dia juga mau berinteraksi. Nah, sifat saya ini mengajar, jadi
agak tidak pas dengan cara tiktokan. Nah, nanti Pak Dehe boleh DM saya, kasih alamat, nanti saya akan minta teman-teman saya kirim buku ke Pak Dehe. Mungkin bukunya dari buku pertama.